Ummu Hani itu adalah cinta pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian putri-putri dari Abu Thalib, Ummu Hani binti Abi Thalib, wasmuhu Fakhitah, masyhur di beberapa riwayat diceritakan tentang Ummu Hani. Bahkan kalau kitab Syama'il itu beliau khusus menceritakan tentang fisik Nabi, kepribadian Nabi itu Ummu Hani agak akrab, karena dalam riwayat dikatakan teman sejak kecil dengan Rasulullah itu Ummu Hani. Ummu Hani aslamat wa hajarat, beliau masuk Islam dan ikut hijrah bersama Nabi. Bahkan ada satu riwayat mengatakan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali itu saat Nabi masih di rumahnya Ummu Hani, kalau ada yang mengatakan seperti itu. Meskipun ada kaul mengatakan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali itu Nabi ada di Masjidil Haram. Ada cerita spesial terkait dengan Ummu Hani dengan Rasulullah. Ummu Hani itu adalah cinta pertamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ummu Hani itu, jadi Rasul itu nembak orang ceritanya. Jadi Rasul itu suka dengan Ummu Hani, ya. Kemudian Rasul melamar Ummu Hani, ya. Jadi Rasul itu suka kepada Ummu Hani, ya, sepupunya sendiri, putri dari Abu Thalib, dan matur kepada Abu Thalib bahwa Ummu Hani pengen dinikahi oleh Rasul. Jadi Rasul itu suka, jatuh cinta pertama pada Ummu Hani. Tapi sayang ditolak oleh Ummu Hani dan ditolak oleh Abu Thalib dengan tolakan yang lembut, karena saat itu Ummu Hani sedang dalam posisi dilamar oleh seorang pemuda Quraisy namanya Haibarah bin Wahab al-Makhzumi. Haibarah bin Wahab al-Makhzumi, seorang kaya raya dan berbudi baik saat itu, Haibarah. Namun dalam kisahnya Hubairah tidak masuk Islam. Jadi Ummu Hani itu kalau dikatakan cinta pertamanya Rasul. Jadi Rasul itu nembak orang juga. Cuma sayang ditolak oleh Ummu Hani. Bukan karena apa? Karena posisinya memang Ummu Hani saat itu sedang posisi dilamar oleh orang, dikhidbah oleh orang. Bahkan dalam dia dikatakan juga ketika Ummu Hani sudah putus, ya, sudah furqah dengan Hubairah atau menjadi janda, Nabi juga sempat tertarik untuk melamarnya lagi, dan Ummu Hani menolak lagi. Dari nikah dengan Hubairah itu Ummu Hani melahirkan 2 anak, Aqlah dan Ja'dah. Kemudian putri terakhir dari Abu Thalib namanya Jumanah binti Abi Thalib, aslamat wa bay'at, ya, masuk Islam dan ikut berbaiat kepada Nabi. Wa zaujuha Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib ibnu Amiyah, dan suami dari Jumanah adalah Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib ibnu Amiyah. Jadi menikah dengan Abu Sufyan, sepupunya sendiri dari Haris bin Abdul Muthalib. Fahaulai auladi Abi Thalib wa ummuhum kulluhum Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Kelima anak Abu Thalib ini, ya, dari Thalib, Aqil, Ja'far, Ali, Ummu Hani dan Jumanah ini semuanya dari satu ibu, namanya Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad inilah yang nanti juga merawat Rasulullah ketika Nabi dalam asuhan Abu Thalib. Antara aturannya Quran itu la tasalu an nasya in tubdalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, "Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda, bukan alternatif terakhir?" Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama, apa betul Pak Minjit itu cinta pertama apa pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan tuh masalah-masalah. Beri sedikit cerita, Nabi itu umur anggap saja kita ikut kaul yang 12 tahun saja. Sebetulnya ada beberapa perdebatan, yang ada yang bilang 9, ada yang bilang 12. Tapi yang debat tidak usah didengerin, sama-sama nggak tahu kok ngotot. Kadang orang debat yang lucu, sama-sama nggak tahu kok ngotot.
anggap saja 12. Nabi datang ke Syam. Syam itu ya sekitar Syria, Lebanon, Palestina, itu Syam. Itu pertama yang tahu kalau beliau Nabi itu ya rohib. Rohib itu terjemahnya ya pendeta. Rohib, Bukhaira nemuin Abu Thalib, itu siapa? Ini anak saya. Terus ditanya lagi, ini siapa? Ini anak saya. Sampai 3 kali. Terus sampai Abu Thalib itu agak tersinggung. Memangnya masalahnya apa kalau dia anak saya? Terus Ibu Bukhaira bilang gini, semua alamat Nabi pada anak ini itu ada semua, kecuali kecelakaannya satu, anak kamu. Kami himbau kepada siapapun yang ingin membuat cerita-cerita, bahkan mungkin cerita cinta Islami, kan perlu juga membuat kisah cinta yang Islami. Seperti ada Dr. Muhammad Abduh membuat Al-Yadul Yulda Al-Ulya wal Yadus Sufla, ada sebuah kisah cinta. Dr. Muhammad Said Rahmatul Mozen punya kisah cinta yang syar'i. Tapi jangan membawa misalnya Nabi, itu bahaya sekali, apalagi kita salah memahami baginda Nabi. Akhirnya kita menghadirkan contoh sesuai dengan pemahaman kita, berarti kita telah menodai Nabi tanpa kita sadari. Kisah cinta pertama kita itu kan novel yang ada di negeri kita. Itu kisahnya Ummu Hani, gelarnya adalah. Itu kan putri Abu Thalib, pamanda baginda Nabi. Yang benar kisah riwayat dari Imam Muslim bahwasanya baginda Nabi pernah mau menikahi Sayyidah Ummu Hani atau Fahitah itu setelah Islam. Jadi setelah Nabi menjadi Nabi. Nah, waktu itu Ummu Hani menolak. Bukan karena tidak. Bagaimana? Wong sebelum Islam saja sudah kagum dengan Nabi, apalagi setelah Nabi membawa risalah. Nah, menolaknya Ummu Hani itu adalah karena apa? Tidak mau merepotkan baginda Nabi. Karena apa? Beliau mengatakan Imra'ah Musbiyah, banyak sobi, banyak anaknya. Aku adalah perempuan yang sudah banyak anak. Dan Nabi melamar karena bukan karena urusan apa ini, sudah putranya banyak waktu itu. Sehingga Sayyidah Ummu Hani sendiri atau Sayyidah Fahitah itu mengatakan bahasanya aku adalah perempuan yang sudah banyak anak. Dan setelah itu ternyata Nabi menyanjung wanita tersebut. Sebaik-baik wanita yang naik kendaraan adalah wanita ini, disanjung wanita mulia dan tidak dinikahi oleh Nabi SAW. Ini kisah setelah Islam. Adapun kisah riwayat sebelum Islam pun Nabi pernah meminta kepada Abu Thalib. Lah ini yang riwayatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan riwayatnya adalah riwayat yang rusak, nggak dibenarkan dan sebagainya. Kalaupun riwayat itu benar, ceritanya ada riwayat pendek mengatakan Sayyidina Rasul sebelum jadi Nabi minta kepada kepada pamanda Abi Thalib untuk menikahi putrinya Ummu Hani. Lalu ternyata dinikahkan dengan orang lain. Nabi mengatakan, kau tinggalkan aku dan kau pilih orang lain, kan gitu ya. Abu Thalib menjawab, semuanya ada kecocokan masing-masing. Bukan karena kamu tidak baik wahai ponakanku, ibaratnya begitu. Gak ada kisah cinta pertama dan kedua, mana ada kisah begitu tuh. Nah, ini adalah bahaya banget membawa ini. Kisah cinta ini ngarang buat riwayatnya hanya itu. Dan riwayat tentang Nabi melamar sebelum Islam itu adalah riwayatnya diperselisihkan tentang kesohihannya. Kalaupun sahih, nggak ada cerita Nabi Muhammad jatuh cinta sebagainya, nggak ada cerita itu. Baik, ini saja. Jadi jangan kalau pengen membawa tokoh-tokoh itu jangan sampai berdusta atau dengan penafsiran. Sebab orang kan punya penafsiran masing-masing, dipikir itu sudah. Kadang-kadang orang menyamakan dengan kisah di dalam lingkungannya. Berarti kalau sudah mau melamar kan berarti kan pacaran dulu. Kan ini tradisi buah tempat. Karena melamar, wah sudah lama berapa tahun kenal, Masya Allah sudah cocok beneran nih. Ini sudah pacaran. Itu kan tradisi kita, jangan diterapkan ke tradisi baginda Nabi dong. Beliau sangat menjadi enggak. Jadi riwayat tentang Nabi melamar sebelum Islam itu adalah diperdebatkan tentang kesohihan riwayat tersebut. Jika saja itu sah, bukan berarti Nabi sudah punya kisah cinta seperti itu. Tolong ini waspada dalam hal semacam ini ya, supaya kita tidak terjerumus akhirnya memberikan contoh yang salah. Ada cinta pertama, cinta kedua, nanti waduh macam-macam sampai Nabi ngelamar 2 kali. Ini mau menyanjung Nabi atau merendahkan? Kan aneh banget ini.